Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman dari kelas MM2 SMK 7. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Pagi. Diingetin lagi teman-teman yang belum absen di classroom, silakan absen dulu sambil memulai materi pagi ini. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya user interface. Nah, teman-teman semua udah ada yang ngerti belum sih? Atau udah pernah dengar apa itu user interface? Atau udah pernah nyoba ngebuat atau pernah dengar materi user interface? Ada yang pernah ini nggak? Pernah tahu lah minimal user interface itu apa? Halo. Apa, Pak? Ada yang pernah tahu nggak user interface itu apa? Atau pernah dengar atau pernah buat apa itu user interface? Belum pernah. Memang belum pernah ya? Iya. Oke deh, kita lanjut. Nah, ini definisi dari user interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau hardware yang menentukan bagaimana seorang berinteraksi dengan produk tersebut. Sebenarnya kalian sendiri tuh udah sering ketemu user interface ketika kalian buka sosial media, buka marketplace untuk belanja-belanja. Nah, itu sebenarnya user interface. User interface itu yang sering kalian temui di sosial media itu. Jadi ketika ada tombol home, tombol search, tombol biasanya apalagi sih, tombol home, search, profile. Kalau di marketplace ada yang diskonan segala macam. Itu sebenarnya bagian dari user interface. Jadi semacam ya yang sering kalian temui lah ketika menggunakan sosial media atau marketplace tersebut. Nah, fungsi user interface itu adalah mempermudah interaksi, dan kedua, meningkatkan kekuatan branding produk. Nah, ketika branding produk kalian udah menggunakan user interface yang baik, maka produk kalian itu akan mudah dipahami oleh para user atau pengguna. Ini mempermudah interaksi ketika user interface kalian ada, jadi interaksi kalian dengan pengguna itu jadi lebih mudah, penggunanya nggak bingung, kalian lebih mudah memahami apa yang dimau oleh pengguna, seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis user interface. Nah, yang pertama ada CLI atau Command Line Interface, adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal, di mana mengetikkan perintah-perintah dengan menggunakan perintah dalam bentuk teks dan sebuah mode untuk memasukinya. Nah, kalau CLI ini lebih ke arah user Linux ya, atau user Macintosh. Jadi user interface-nya berdasarkan teks. Ini ada yang resen, kenapa mau nanya apa gimana? Si Sabilia Helma. Kalau kepencet dilanjut aja. Nah, sementara yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI. Nah, tipe antarmuka ini yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, icon, dan menggunakan perangkat petunjuk atau pointing device seperti mouse atau trackball. Nah, ini yang sering kalian gunakan, itu graphical user interface, di mana kalian itu memencet atau mengklik icon-icon gambar untuk memasuki page selanjutnya atau halaman selanjutnya. Nah, kemudian ada karakteristik user interface. Nah,
karakteristik user interface itu yang pertama harus jelas. Memiliki UI yang jelas adalah salah satu elemen penting dalam desain user interface. Itu penting banget. Kalau UI kalian itu nggak jelas, berantakan, gimana para pengguna mau senang menggunakan aplikasi kalian. Yang kemudian ringkas. Nah, ringkas ini nggak usah terlalu panjang penjelasannya, namun poinnya harus tetap jelas. Jadi, pengguna itu nggak mau ribet intinya. Jadi harus memudahkan para pengguna. Nah, kemudian yang ketiga, familiar. Familiar yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Nah, familiar itu contohnya seperti kayak kalian membuka marketplace dari toko hijau atau toko oranye atau toko merah. Nah, rata-rata di toko-toko tersebut itu tombol home, tombol search, tombol diskon segala macam itu terletak di atas. Nah, di bagian-bagian bawah itu adalah barang-barang yang ada di toko tersebut. Hampir semua setup di marketplace itu rata-rata seperti itu. Jadi ketika user atau pengguna membuka aplikasinya, mereka udah familiar dengan sistem user interface. Jadi nggak terlalu bingung ketika menggunakan aplikasi-aplikasi baru. Nah, kemudian yang keempat, responsif. Nah, ini juga salah satu poin penting. Ketika user interface kalian lemot, pengguna itu biasanya akan beralih ke aplikasi yang lain karena malas menggunakan user interface kalian karena lemot segala macam. Kemudian ada konsisten penjelasan. Konsistensi pada interface dapat membantu user untuk mengerti pola. Jadi konsisten ketika halaman pertama ada tombol home, search, atau profile. Nah, di halaman selanjutnya juga seperti itu. Jadi harus tetap konsisten, tetap ada. Nah, yang poin keenam, lalu ada menarik. Sesuaikan dengan pasar dan audiens. Nah, ini juga salah satu poin penting. Ketika kalian menggunakan user interface, itu juga harus menarik supaya menarik user, menarik pelanggan, dan disesuaikan dengan audiensnya. Ketika kalian menggunakan user interface-nya untuk orang dewasa, sementara aplikasi kalian itu untuk anak-anak, anak-anak kurang memahami, jadi tidak cocok untuk audiensnya. Kemudian ada cara kerja user interface. Yang pertama itu adalah persiapan. Persiapannya pertama itu menentukan masalah apa yang akan diselesaikan. Yang kedua mengenali pengguna produk. Yang ketiga melihat yang dilakukan oleh kompetitor. Yang keempat mengumpulkan seluruh persyaratan produk. Nah, di tahapan persiapan ini kita mengumpulin data-data dulu nih. Kita mau buat user interface tentang apa, tujuannya untuk apa, produk yang mau kita jual itu apa. Nah, melihat yang dilakukan kompetitor ini sebenarnya ketika kompetitor punya produk baru, kita diusahakan user interface kita itu tidak kalah oleh user interface kompetitor seperti itu. Nah, kemudian ada wireframe. Wireframe adalah sebuah sketsa kasar dari tampilan. Istilahnya kalau dalam animasi itu kalian kayak membuat storyboard gitu ya. Digambar-gambar dulu kira-kira mau tombol ini di mana, tombol itu di mana, seperti itu. Kemudian ada mockup. Nah, mockup itu sudah lebih detail dari gambaran sebelumnya. Jadi udah lebih diperjelas user interface yang kalian akan buat itu seperti apa, produknya seperti apa. Nah, kemudian ada prototype. Prototype itu merupakan simulasi terakhir sebelum tampilan diberikan kepada para pengguna. Sebelum disebarluaskan, semuanya itu harus dicek dulu di prototype seperti itu. Materinya sudah selesai, ada pertanyaan atau ingin penjelasan seperti gimana? Halo, teman-teman. Halo. Masih pada pagi ya, belum pada ngumpul nyawanya.
Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak atau ada yang kurang dipahami tentang materi tadi user interface? Kagak ada, Pak. Nggak ada yang lain? Tidak ada. Nggak ada. Pak, saya mau nanya deh, Pak. Ya, ada, Pak. kenapa tuh? Apa Azwan ya? Iya. Iya. User interface itu penting nggak sih, Pak, bagi media sosial? Hah? Tentu penting lah. Iya. Terus Penting, kalau nggak pakai, Kalau nggak pakai kalian ngeliat apaan? nah itu dia, Bu. Masa Yang lainnya ada. yang ditampilkan ke pengguna apa program-programnya kan nggak harus user interface-nya. Tampilan untuk Oke. penggunanya. Masa iya kalian ngebuka Itu yang di Play Store Kenapa? user interface. Iya, yang di Play Store itu user interface. Jadi kan kita sebagai orang back end atau orang belakangan nggak mungkin nyebar codingan-codingan keluar. Belum tentu semua orang ngerti. Makanya dipermudah dengan user interface seperti itu. Ada yang lain yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari Jumat ya, ada mini project belajar tentang ngebuat user interface paling mudah, yaitu menggunakan PowerPoint. Gitu. Nanti Photoshop boleh, Pak? Nggak, pakai PowerPoint aja. Photoshop kan cuma selembar. Kalau PowerPoint kan kita bisa multi slide, jadi mini user interface. Oh. Berarti banyak ya, Pak? Iya, multi slide. Nanti di-share tutorial lah hari Jumat aja. Kalau nggak ada open cam aja semua absen dah. Screenshot ininya. Oke, Pak. Saya nggak ada webcam, Pak. Yang ada aja yang bisa aja. Yang screenshot siapa? Anggi, ketua kelas, screenshot Anggi. Tidur ketua kelasnya. Biasa, Pak, emang. Mana? Yang lain open cam, screenshot nanti di absen. Biar ada laporan juga ke Bu Windanya. Mandi, Cak. Cak, mandi, Cak. Diana. Dia nembus. Mandi nih. Nembus anjing, mukanya hijau. Yang lain yang belum open cam? Ini udah semua yang bisa open cam cuma segini aja. Muka lu, Cak. Tahu, Pak. Yang ada yang pakai laptop siapa on ya? Bisa di screenshot? Siapa yang on yang pakai laptop? Biar di screenshot. Saya Ini boleh dihitung. satu, dua, tiga. Bentar. Copilot, benar. Bisa nggak absennya? Screenshotnya?
Ah, terus satu lagi, Pak. Ya. Dah. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir di meeting kali ini. Yang mau live silakan. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jangan lupa absen, jangan lupa Iya, absen. Pak. Ya Di Pak, classroom makasih ya. Pak.